Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaidatul Fajriya Nurmawati, NPM 196900009 dari Prodi Teknologi Pangan, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil metodologi dan rancangan percobaan saya dengan judul Stikgia Semi Kering. Pendahuluan. Di dalam pendahuluan penelitian ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, luaran penelitian, serta manfaat penelitian. Untuk latar belakangnya itu sendiri, coronavirus merupakan wabah yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Di Indonesia saat ini, perlu membutuhkan imun yang kuat, entah itu dari makanan maupun dari minuman, yang bersifat imunomodulator. Imunomodulator merupakan senyawa yang mengubah aktivitas sistem imun tubuh dengan dinamis regulasi sel-sel imun. Rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana cara memanfaatkan situasi yang ada guna mencegah pandemi. Yang kedua, bagaimana cara mengolah bahan yang biasa menjadi bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Tujuan masalahnya untuk memanfaatkan situasi yang ada guna mencegah pandemi, untuk mengolah bahan yang biasa menjadi bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Luaran pada penelitian diharapkan dengan adanya program kreativitas mahasiswa riset eksakta ini bertujuan agar masyarakat tidak khawatir lagi akan corona atau COVID-19, serta memberikan edukasi tentang bagaimana cara pembuatan oleo minyak nabati. Oleo sebagai pengganti gelatin untuk pembuatan stikgia semi kering. Pemanfaatan dalam penelitian kali ini dapat mengetahui bagaimana cara pengolahan oleogel yang baik dan benar untuk pembuatan stikgia semi kering. Memberikan informasi yang akurat bahwasanya tidak semua permen jelly atau permen manis terbuat dari ekstrak buah-buahan serta gula. Tujuan pustaka pada penelitian kali ini, stikgia semi kering merupakan olahan makanan yang terbuat dari bahan-bahan alami serta bahan perekat yang bisa membentuk stikgia semi kering ini. Stikgia semi kering ini hampir serupa dengan permen jelly, namun permen jelly ini berbahan dasar ekstrak buah saja serta penambahan gula dan bahan-bahan lainnya. Sedangkan stikgia semi kering ini dia berbahan dasar dari rempah-rempah, penambahan gula, oleogel, serta kayu manis, air, dan lain sebagainya yang bisa membentuk stikgia semi kering ini nantinya. Kenapa disebut rempah-rempah? Karena rempah-rempah itu sendiri kaya akan manfaat bagi kesehatan tubuh manusia sehingga bisa dimanfaatkan untuk semua masyarakat yang ada di Indonesia. Bahan pada penelitian ini bisa ditemukan pada sekitar kita ya, yaitu yang pertama ada daun bidara, kayu manis, kunyit, serta jahe. Untuk khasiatnya itu sendiri sebagai antioksidan, antiinflamasi, antimikroba, antifungi, antibakteri, antivirus, antikarsinogenik. Metode penelitian kali ini diperlukan proses-proses yang sangat detail sehingga bisa membentuk stikgia semi kering. Perlu dilakukan proses penganjuran semua rempah-rempah menjadi serbuk. Yaitu di sini ada bahan daun bidara, kayu manis, kunyit, serta jahe. Kemudian dicuci sampai bersih. Setelah dicuci, dikupas kulitnya. Setelah dikupas, dipotong-potong sekecil mungkin. Setelah
itu kita manggang menggunakan oven selama 150 derajat Celcius sehingga bisa memberikan efek kering bagi bahan-bahan seperti kayu manis, jahe, daun bidara, serta kunyit. Setelah itu, setelah dari pengovenan, barulah dicoper menggunakan alat pencoperan. Setelah hancur, jadilah serbuk rempah-rempah seperti ini. Kemudian proses pembuatan oleo gel, yaitu yang pertama kita membutuhkan minyak kelapa atau minyak nabati. Kemudian diproses digeming. Selanjutnya proses netralisasi, proses cleansing, kemudian dipadatkan tapi jangan terlalu padat sehingga nanti bisa diolah menjadi stick gel semi kering ini. Terus pada pembuatan stick gel semi kering ini, pada oleo gel yang belum terlalu padat kita tambahkan dengan serbuk rempah-rempah tadi. Kita campurkan jadi satu, kemudian masukkan ke dalam loyang, diratakan di dalam loyang. Setelah itu dimasukkan ke dalam oven dengan menggunakan suhu 150 derajat Celcius selama 2 jam. Di dalam itu selama 2 jam itu harus dibolak-balik pengovenannya, yang dari belakang pindah ke depan, yang dari ke depan pindah ke belakang, sehingga matang pada stick gel semi kering ini bisa sempurna. Prosedur penelitian pada penelitian kali ini, penelitian ini dilakukan 4 tahap, yaitu tahap pertama pengeringan, tahap kedua pembuatan oleo gel, yang ketiga pencampuran antara rempah-rempah serta oleo gel sehingga bisa menjadi stick gel semi kering. Untuk pengumpulan datanya menggunakan teknik data rancangan acak lengkap. Sebagai pengumpulan datanya, rancangan acak lengkap ini digunakan pada pola searah dengan 3 perlakuan. Masing-masing perlakuan menggunakan proporsi dari oleo gel dan serbuk rempah-rempah yang dijadikan satu, yaitu perlakuan yang pertama proporsi F1 20% dan 25%, perlakuan kedua proporsi F2 40% dan 40%, serta perlakuan yang ketiga proporsi F3 30% dan 50% yang akan diulang sebanyak 3 kali, sehingga jumlah unit percobaan keseluruhan adalah 9 unit percobaan. Sedangkan untuk menganalisis datanya itu sendiri, pada penelitian ini untuk analisis pada bobot stick gel semi kering ini untuk menghasilkan stick gel semi kering yang sempurna dengan perhitungan susut bobot stick gel dengan rumus susut bobot dikali susut bobot itu sendiri seperti bobot awal dibagi bobot akhir dikali 100%, dan hasilnya pada oleo gel mengalami penyusutan setiap perlakuan dan mengalami persamaan di setiap rancangan penelitian. Pada perlakuan 3 sedikit mengalami perubahan warna dan rasa tekstur.